Ya, baik. Ini ada dua telur di sini. Jadi yang ini adalah telur biasa yang saya beli di warung. Ini telur biasa ya. Dan ini adalah telur omega 369 produksi dari Amarte Farm di sini. Jadi ini telur juga baru kita ambil hari ini. Nah, kalau dilihat dari fisik kedua telur ini sama ya. Jadi kedua telur ini mempunyai warna yang hampir dan mirip sama di antara keduanya. Nah, kita ingin lihat perbedaan antara telur omega 369 di sini dengan telur biasa yang biasa kita dapati di warung-warung yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Sekarang kita coba langsung pecahkan ya. Untuk telur biasanya dulu kita langsung pecahkan sekarang. Ya. Ya. Ini hasilnya telur biasa. Dan telur yang omega 369 kita akan lihat ya, ini hasilnya. Jadi kalau dilihat dari hasil telur itu keduanya hampir mirip. Jadi kalau untuk telur 369 itu yang kita produksi memang tidak berwarna orange pekat gitu, tapi warnanya kuning agak lebih tua. Tetapi yang menandakan bahwa dia ini adalah omega 369 adalah di putih telurnya ini sendiri. Putih telur ini sendiri hampir menyatu dengan kuning telurnya. Dan bentuk dari kuning telur ini juga lebih bulat ya, lebih bulat dibandingkan telur yang ayam biasa. Nah, untuk yang telur ayam biasa ini dia kuningnya itu cenderung tidak begitu pekat gitu ya, dan putih telurnya juga tidak begitu pekat seperti telur omega 369. Nah, di sini secara fisik kita dapat bedakan seperti itu ya. Untuk 369 lebih bulat. Terus kemudian dari rasa juga kalau misalnya kita cium begitu, nah ini telur biasa lebih terasa amisnya dibandingkan dengan telur omega 369. Ini hampir tidak ada baunya untuk 369. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat ya, untuk telur biasa, ini kuning telurnya ini dia gampang pecah, mudah pecah. Jadi diangkat pun tidak bisa kalau untuk telur yang biasa ini. Jadi kita sama-sama angkat lebih mudah pecah. Nah, sekarang kita mau coba lihat untuk telur omega 369. 369 ini hampir susah dipegang untuk kuning telurnya itu sendiri. Kuning telur itu sendiri susah dipegang dan dia itu bisa diangkat seperti ini. Nah, ini kelebihan dari telur omega 369. Jadi sangat beda sekali kalau sudah dilihat dalam bentuk fisiknya. Dan telur seperti ini juga bisa sebenarnya untuk kandungan 369 ini kalau mau kita makan langsung juga bisa dimakan langsung. Ini kandungan 369-nya masih cukup besar. Nah, ini adalah perbedaan fisik yang terjadi antara 369 dengan telur biasa. Nah, kemudian kenapa banyak dijual di pasaran telur omega itu warna kuningnya orange? Sebenarnya warna kuning orange itu belum tentu dia menandakan telur itu adalah telur omega 369 gitu. Jadi kalau telur omega 369 itu bagaimana dia dinyatakan sebagai 369, itu yang bisa menyatakan itu adalah dari hasil lab itu sendiri. Nah, telur kita di sini sudah kita uji labkan dan hasilnya 369-nya itu cukup tinggi. Kandungan kolesterolnya hanya 0,07 mg, jadi sangat aman untuk kita konsumsi. Kemudian di sini juga sudah tidak ada bakteri E. coli, bakteri coli tidak ditemukan di sini. Jadi untuk konsumsi setiap harinya ini jauh lebih aman dibanding telur yang kita beli di warung-warung atau di pasar ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan hasil telur omega 3 kuningnya yang seperti orange, yaitu sebenarnya banyak prosesnya ya. Bisa aja kita dengan daun jati kita tumbuk campur di minuman, itu hasilnya juga akan kuning. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia 369 adalah dari hasil labnya itu sendiri, bukan dari hasil warna yang kita lihat. Ya, saya pikir itu aja.